Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, sahabat sekolah minggu, kelas dewasa dan dewasa senior. Salam selamat tahun baru untuk kita semua. Kita berharap Bapak, Ibu, Saudara dan saya dalam pemeliharaan Tuhan Yesus dan juga diberi kesehatan yang prima dari Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, pagi ini kita akan belajar tentang mengenal satu-satunya Injil yang benar. Ayat hafalannya dari Roma pasal 1 ayat 16 yang berbunyi, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani." Sebelum kita lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk belajar bersama-sama dalam kelas sekolah minggu. Kami menyerahkan pelajaran pagi ini agar kami boleh diberi Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh mengerti maksud dari pelajaran pagi ini. Terima kasih juga Tuhan sudah memberikan kepada kami kesehatan dan juga pertolongan demi pertolongan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan, ampunkan salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya mengingatkan bahwa Injil menurut Alkitab di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3b sampai 4 berbunyi, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan bacaan pelajaran ini dari Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Saya akan bacakan ayat-ayat ini dengan judul perikop Hanya Satu Injil. "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia." Ayat 9, "Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia." Ayat 10, "Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus." Perlu kita ketahui bahwa kita saat ini belajar pelajaran ini agar yang pertama kita memahami bahwa Injil merupakan otoritas ataupun wewenang ataupun kuasa tertinggi sebagai satu-satunya ajaran yang benar. Itu yang pertama, kita memahami bahwa Injil merupakan otoritas tertinggi sebagai satu-satunya ajaran yang benar. Yang kedua, kita meyakini bahwa otoritas Injil merupakan satu-satunya ajaran yang benar. Yang pertama tadi kita memahami, yang kedua adalah meyakini. Dan yang ketiga, kita dapat membandingkan ajaran Injil yang benar dengan ajaran yang bertentangan dengan Injil. Penulis buku pelajaran ini, yaitu Bapak Iswara Rintis Purwantara, menyoroti ataupun memperhatikan ucapan Rasul Paulus dalam Galatia pasal 1 ayat 6 yang berbunyi, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil."
Kenapa disorot? Karena biasanya Rasul Paulus ketika menuliskan suatu surat kepada orang-orang di Galatia maupun di Korintus, selalu ada ucapan syukur. Misalnya di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 4 berbunyi, "Aku senantiasa mengucap syukur karena Allahku, karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus." Jadi ada kata, "Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku." Dan bukti yang kedua di dalam ayat 14. "Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kristus dan Gaius." Ada kata, "Aku mengucap syukur." Dan banyak lagi ayat-ayat dengan ucapan syukur yang ditulis oleh Rasul Paulus. Namun dalam ayat 6 ini tertulis ada kata keheranan sekaligus teguran atau peringatan kepada warga di Galatia. "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil." Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam Alkitab ada Injil dengan I besar dan Injil I kecil. Dimaksud Injil I besar adalah Injil yang benar. Sedangkan Injil dengan I yang kecil merupakan buku ataupun panduan ataupun kitab yang bisa menyesatkan. Rasul Paulus melihat keadaan warga di Galatia seperti itu. Maka dengan serius dibahas agar warga Galatia menyadari dan betapa pentingnya masalah tersebut, yaitu mengapa kamu begitu lekas berbalik kepada Dia. Istilah berbalik zaman sekarang adalah apabila seorang Kristen pindah keyakinan. Kemudian apabila seorang Kristen yang tidak percaya Injil, kemudian tidak percaya kepada Yesus Kristus, bahkan tidak percaya tentang keselamatan, termasuk tidak percaya kepada Alkitab. Apa yang menjadi persoalan berbalik? Yang pertama, orang Kristen di Galatia berbalik dari Injil yang hurufnya I besar ke Injil lain, Injil huruf I-nya kecil. Dan kedua, orang Kristen Galatia mendapatkan pengaruh dari luar. Nah, poin yang pertama, berbalik dari Injil ke Injil lain. Orang-orang di Galatia, menurut ayat 6, dia berbalik. Dia membelot dan meninggalkan ajaran Injil tentang kasih karunia. Jika dapat dikatakan memisahkan diri, bisa juga memisahkan diri, kemudian dia melepaskan diri, kemudian hubungan yang baik tidak menjadi baik, dan sebagainya. Dia bisa meninggalkan kasih karunia Yesus. Dia bisa meninggalkan anugerah Yesus. Kadangkala keinginan pribadi lebih kuat sehingga orang Kristen ini mengundurkan diri dari kelompok ataupun dari komunitas orang-orang Kristen. Mereka berpaling mencari kepuasan pribadi, bahkan berpaling kepada ajaran sesat atau tidak menaruh perhatian lagi kepada firman Tuhan, juga kepada Injil yang benar, tetapi lebih memilih kepada Injil lain ataupun buku-buku panduan yang lain. Arti berbalik, bisa saja orang Kristen itu kecewa kepada Tuhan. Mungkin saja karena doa-doanya tidak dikabulkan, ataupun harapan-harapannya belum dikabulkan. Dengan perasaan kecewa, dengan perasaan marah, posisi dia berada posisi yang lemah. Akhirnya dengan mudah dia menyerah. Iblis dengan mudah menyerang dia. Sikapnya berarti mudah kalah, cengeng. Seolah-olah dia tidak mau berjuang lebih keras lagi. Ya, dia dengan mudah akan menerima ajaran-ajaran palsu. Berarti dia kalah. Kita harus tetap berdoa dan berjuang, mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak tanpa daya. Percayalah Tuhan akan memberikan pertolongan. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan jawaban doa sesuai waktunya Tuhan. Waktunya kita
bukanlah waktunya Tuhan. Jika kita orang Kristen kedapatan hal tersebut, kita harus memohon ampun kepada Tuhan. Dan juga kita harus tetap menaruh harapan bahwa Tuhan Yesus akan menepati janjinya dan sanggup memberikan jawaban doa kita sesuai dengan keperluan kita. Poin yang kedua, penyebab persoalan orang Kristen di Galatia ada pengaruh dari luar. Jika dalam poin 1 tadi ada kendala dalam diri sendiri, yaitu kehendak sendiri berbalik kepada Injil lain atau petunjuk-petunjuk buku-buku yang lain. Poin kedua ini pengaruh dari luar. Selain ada kelemahan dalam diri sendiri, juga ada gangguan-gangguan dari luar sehingga membuat kegelisahan dan menggoyangkan hati kita, iman kita terganggu. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 24 dikatakan, kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Siapa pengganggu itu? Di ayat ke-7 dikatakan hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarkan Injil Kristus. Jadi pengacau-pengacau itu adalah pengganggu. Untuk zaman sekarang, bisa saja seseorang pindah keyakinan karena pernikahan yang berbeda keyakinan. Ada gangguan karena ingin jabatan atau kekayaan. Memang jika orang Kristen susah untuk menjadi pejabat negara, susah untuk menjadi kaya dengan jabatan-jabatan yang diembannya, susah untuk menjadi hidup lebih baik di lingkungan masyarakatnya, dan lain sebagainya. Jadi kita dapat melihat secara ringan saja bahwa pengaruh dari luar itu bisa saja ajaran-ajaran palsu. Misal, ada ajaran bahwa Tuhan Yesus ketika disalib tidak mati, tetapi hanya pingsan saja. Dan ketika dikubur di dalam gua, dia masih hidup. Dan karena masih hidup, tidak ada kebangkitan. Itu merupakan ajaran sesat dari luar yang dapat mempengaruhi kita, yang dapat menggoyang iman kita. Bagaimana menghadapi jika ada hal tersebut? Jika kita sudah mengundang Yesus masuk dalam hati kita, kita akan ada kekuatan Roh Kudus, dan Roh Kudus ini akan menolong kita. Roh Kudus akan meyakinkan Injil yang benar. Yesus mati disalib, tebus dosa manusia, dia dikubur, dan pada hari ketiga dia bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat di surga untuk orang-orang percaya kepada Kristus. Saudara dan saya adalah orang-orang percaya kepada Kristus. Selesai. Saudara, jangan pernah memikirkan pengaruh atau gangguan-gangguan dari luar yang tidak sesuai dengan Alkitab. Poin yang ketiga adalah solusi terhadap persoalan Kristen di Galatia, yaitu menyukakan Allah, bukan manusia. Kita tidak usah pikirkan ajaran-ajaran sesat yang pernah dialami oleh Rasul Paulus tentang tradisi di Galatia ataupun tradisi Yahudi dan Yunani dan latar belakang Yahudi. Kita sekarang melihat lurus saja ke depan untuk jalani hidup bersama Kristus. Rasul Paulus melihat ke depan dengan tegas. Dia berkata bahwa ia tidak mempunyai maksud lain selain menyenangkan Allah, Tuhan kita. Nah, mengapa kita juga tidak berpikir seperti arah Rasul Paulus? Menatap ke depan, menyenangkan Tuhan Yesus agar kita dapat disebut sebagai hamba Allah. Injil itu luar biasa. Motif atau tujuan Injil bukanlah untuk mendamaikan manusia dengan manusia, melainkan manusia dengan Allah. Injil menantang orang untuk memilih, mengandalkan kemampuan atau usaha sendiri, atau menghargai anugerah yang berasal dari Tuhan. Orang Kristen harus sadar bahwa Injil selalu bertentangan dengan dunia ini. Dunia selalu memusuhi Injil. Resiko dari menerima Injil adalah dimusuhi oleh dunia. Bapak, Ibu, Saudara, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Pilihan kita tetap percaya kepada Yesus,
menyenangkan Dia, melayani Dia, dan bersaksi tentang Dia adalah sesuai dengan pikiran ataupun pilihan Tuhan kepada kita, yaitu kita dipilih Allah sebagai bangsa rajani. Jangan kecewakan Tuhan karena Dia sudah memilih kita. Ada tips dari Rasul Paulus untuk kita lakukan. Jika Alkitab memiliki 4 Injil, yaitu Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes, sekarang kita buat 5 Injil, yaitu Injil kita, Injil Bapa, Ibu, dan Saudara. Apa itu? Hidup kita sebagai orang Kristen. Kita dapat disebut kitab Injil terbuka. Kita orang Kristen adalah pemberita Injil satu-satunya yang benar. Sama dengan Rasul Paulus, kita harus gigih dalam mempertahankan kemurnian Injil yang benar. Mari, jadilah pemberita Injil yang baik dan benar dengan kesaksian hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran pagi ini. Buatlah kami mengerti dan kami dapat membaca, mendengar, dan melihat tentang kesaksian-kesaksian orang-orang Kristen. Dan kami boleh bercermin kepada kesaksian-kesaksian di dalam Alkitab. Dan terima kasih karena Tuhan memberikan kepada kami anugerah Roh Kudus sehingga ada kekuatan di dalam hidup kami untuk mengatasi berbagai masalah yang dapat menggoyang iman kami. Terima kasih Tuhan. Ketika kami belajar bersama di dalam kelas, Tuhan juga turut serta dan membuat kami mengerti. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.